Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini bersama-sama kita akan belajar dari satu perikop firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani pasalnya yang kelima, ayat yang ke-12 sampai 14. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kalau sudah ketemu semuanya, silakan Bapak Ibu Saudara menyimak ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa lama Bapak Ibu Saudara sudah jadi orang Kristen? Kalau saya ingat saya tuh dibaptis umur 5 tahun bersama-sama dengan semua anggota keluarga ya, bersama Bapak, Ibu, kakak dan adik saya gitu. Kenapa kok satu keluarga dibaptis bareng-bareng? Ya karena sebelum itu memang kami bukan orang Kristen ya. Masih penganut aliran kepercayaan. Itu di kampung sana, di Tanah Karo. Ya begitu kami pindah ke Kota Medan, kemudian menjadi bagian dari gereja GBKP pada waktu itu. Jadi satu keluarga dibaptis itu saya ingat tahun 75. Waktu itu usia saya 5 tahun. Sekarang usia saya 54 tahun. Ya berarti saya sudah jadi orang Kristen tuh 49 tahun. Nah mungkin di antara kita di sini kebanyakan juga sudah Kristen dari lahir, dari sejak lahirnya. Kalaupun bukan Kristen dari sejak lahir, setiap kita tuh udah jadi orang Kristen itu minimal belasan tahun atau puluhan tahun. Ya kan? Nah tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang sudah kita alami ya, atau apa yang sudah kita kerjakan dalam masa yang begitu panjang kita sudah jadi orang Kristen? Perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita setelah sekian lama itu kita jadi orang Kristen? Nah dalam bacaan kita tadi ini, penulis kitab Ibrani ini menegur pembaca surat ini. Katanya kalau dilihat dari segi waktu, katanya gitu, harusnya kamu itu udah ngajarin orang, ya, udah jadi pengajar. Tapi kenyataannya, katanya kamu sendiri sampai hari ini masih perlu diajari tentang dasar-dasar yang pokok tentang iman Kristen itu, katanya gitu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, lamanya orang itu menjadi orang Kristen itu tidak otomatis menunjukkan tingkat kedewasaannya gitu ya. Bukan berarti kalau orang itu semakin lama jadi orang Kristen terus otomatis dia makin dewasa secara rohani ya. Bacaan kita hari ini mengatakan enggak seperti itu ternyata. Gitu ya, ada orang yang udah lama banget jadi orang Kristen tapi nggak berkembang gitu, begitu aja, masih terus. Kata penulis kitab Ibrani ini harus diajari tentang hal-hal yang dasar aja, kamu masih diajari. Bagaimana mau diajari tentang hal-hal yang lebih rumit, hal-hal yang lebih susah untuk dimengerti, katanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu ternyata nggak cuman secara fisik ya, ada apa tuh? Terjadi stunting. Tahu stunting kan ya? Stunting itu sesuatu yang sering kita dengar karena itu kan juga program pemerintah kita kan. Salah satu program pemerintah kita itu apa katanya? Memberantas stunting di kalangan anak-anak Indonesia katanya. Apa itu stunting? Stunting itu sesuatu yang terjadi pada orang tuh ya. Kalau bayi lahir, Bapak Ibu, ya, ada tahap-tahap perkembangan itu yang harus dilewati gitu. Jadi kalau misalnya dia lahir beratnya 2,5 kilo, panjangnya 49 cm gitu ya. Nah, dalam waktu-waktu tertentu berkembang berikutnya ya.
beratnya harus nambah setiap bulan, tingginya juga harus nambah setiap bulan gitu kan. Anak-anak yang mengalami stunting itu kalau diikuti perkembangannya, maka perkembangannya itu nggak sesuai dengan usianya. Harusnya misalnya tingginya itu sudah 75 cm, ya kan? Dia masih mencapai 50 cm gitu. Harusnya beratnya sudah sampai 9 kilo, mungkin dia masih 6 kilo, 7 kilo gitu ya. Nah, akibatnya apa kalau anak itu stunting? Perkembangannya terganggu gitu. Jadi bukan cuma secara fisik dia lebih kecil dari anak-anak seusianya, tapi secara perkembangan pun dia terganggu juga. Kalau orang lain harusnya umur 4 bulan udah tengkurap, dia belum. Orang lain harusnya umur 6 bulan udah belajar duduk, dia belum gitu ya. Kalau anak-anak lain harusnya sudah berangkat, sudah berjalan, dia belum gitu. Jadi keterlambatan pertumbuhan fisiknya itu tadi berefek juga pada perkembangan motoriknya gitu ya, perkembangan pertumbuhannya gitu, perkembangan. Dan akibatnya yang lain apa, Bapak Ibu? Anak-anak yang stunting itu gampang sakit, dikit-dikit sakit ya, kena hujan dikit sakit, salah makan dikit sakit gitu, karena memang daya tahan badannya memang gak bagus gitu. Nah, kemudian ternyata ya ketika saya membaca ini, saya pikir ternyata stunting itu bukan cuman secara fisik aja orang bisa stunting ya gitu ya, dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan rohani pun orang bisa juga ternyata mengalami stunting ini tadi ya. Tadi kita baca kan apa tadi kata penulis kitab Ibrani ini tentang orang-orang yang dia kirimi surat ini ya. Katanya apa? Kamu itu umurmu sebagai orang Kristen tuh udah lama gitu. Kalau dilihat umurnya, kamu itu sekarang harusnya udah nggak diajarin, tapi udah jadi pengajar. Tapi kenyataannya kamu masih perlu diajarin, bahkan untuk prinsip-prinsip dasarnya pun kamu masih harus diajari. Nanti kita akan lihat prinsip-prinsip dasar apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani ini ya. Nah kemudian Bapak Ibu, ciri apa lagi tadi dikatakan? Kamu itu masih seperti anak-anak katanya ya, masih harus dijajalin susu, belum bisa dikasih makanan yang keras. Nah kalau bayi kan gitu ya, awalnya dari lahir itu dia cuma bisa terima susu, nggak bisa terima makanan padat. Tapi seiring dengan perkembangan usianya, makanannya kan juga berubah kan, mulai dari bubur yang disaring, bubur yang lembek, kemudian dia bisa makan nasi sama seperti kita gitu. Nah tapi dalam pertumbuhan rohani juga ternyata sama gitu ya. Bayi-bayi rohani itu bisanya cuma kasih yang enak-enak aja, maunya cuma dengar yang enak-enak aja, nggak bisa diajarin hal-hal yang lebih prinsipal gitu ya, lebih rumit, lebih mengerti tentang keimanan itu enggak, yang dasar-dasar pun masih harus diajarin katanya gitu. Kemudian ciri yang berikutnya tadi kalau kita baca di dalam bacaan kita dikatakan apa? Kalau bayi rohani itu nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ukuran baik dan jahat untuk bayi itu apa Bapak Ibu? Kalau bayi ya, ukuran baik dan jahat bagi dia itu apa? Apa yang dia perlu dan apa yang dia suka, ya kan? Bayi kalau lapar, kalau dia pengen minum susu, dia mana mau tahu orang lain atau ibunya lagi capek, ibunya lagi ngantuk, ibunya lagi nggak tahu dia nggak mau ngerti. Pokoknya saya lapar, saya harus dapat, gitu kan? Pokoknya saya nggak ngerasa nyaman, ya saya harus dibikin nyaman gitu. Saya pengen digendong, saya harus digendong. Jadi ukurannya cuman apa? Cuman apa yang dia mau dan apa yang dia suka, itu ukuran kebaikan untuk bayi. Nah kita pun dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kadang begitu kan, dalam kebersamaan itu pokoknya orang harus ngerti aku, pokoknya orang harus dengarkan apa yang aku mau bilang gitu. Tapi kita nggak pernah mau belajar kasih kuping kita untuk dengar orang lain, untuk memahami apa yang orang lain juga mau gitu ya. Pokoknya aku dan aku. Nah itulah sifatnya bayi, egois gitu, semua cuma tentang dia, semua cuma tentang apa yang dia mau, nggak pernah mau tahu apa yang orang lain mau dan apa yang orang lain rasakan ya gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita ini bertumbuh ya, bagaimana supaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ini ya, kita nggak terus stagnan di satu titik gitu, begitu aja terus ya, dari awal jadi orang Kristen sampai nanti berhenti ya, sampai masa akhir hidup kita habis ya, kita begitu aja gitu, nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan ya. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan supaya kita ini
bertumbuh, ya, supaya kita ini secara rohani itu berkembang sesuai dengan tahapan usia kita sebagai orang Kristen. Ya. Bapak Ibu, yang pertama, kita harus antusias dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke tadi bacaan kita, ya, ayat 11 itu dikatakan tadi apa, Bapak Ibu? Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang membaca kitab Ibrani ini, Bapak Ibu, ya, apa mereka lamban, kata penulis kitab Ibrani. Kamu lamban sekarang dalam mendengar, gitu. Apakah itu terjadi sejak awal mereka jadi orang Kristen? Enggak, ya. Kalau dibilang kan sekarang kamu lamban, berarti dulu pernah nggak lamban, kan? Mereka pernah begitu antusias untuk dengar firman Tuhan, begitu antusias untuk belajar firman Tuhan, tapi sekarang jadi lamban, gitu. Jadi ketika mereka menjadi lamban, ya berhentilah dia bertumbuh pengenalannya, pengetahuannya itu semuanya stuck di situ, berhenti, nggak nambah-nambah. Kalau orang mendengarkan sesuatu dengan antusias, Bapak Ibu Saudara, maka dia akan mendengarkan tuh dengan semangat, kan? Dia betul-betul buka kupingnya lebar-lebar supaya dia betul-betul bisa pahami apa yang disampaikan itu. Ya, dalam antusiasme itu ada rasa ingin tahu apa sih yang mau disampaikan, apa sih pesannya, apa sih maksudnya. Itu yang dikritik oleh penulis kitab Ibrani ini kepada jemaat pembacanya itu, ya. Kamu tuh sekarang lamban, gitu. Ya mungkin kalau istilah di dalam kitab Wahyu jadi apa? Sekarang jadi suam-suam kuku, gitu. Jadi nggak semangat lagi seperti mula-mula jadi orang Kristen. Sekarang semangatnya sudah melempem. Jadi lamban untuk mendengar, gitu. Kembali lagi seperti tadi kita bilang, cuman mau dengar yang enak-enak aja, yang enak di telinga, enak di kuping. Kalau dengar firman Tuhan, kalau bicara tentang berkat, semangat, matanya melotot, gitu, ya. Penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita, semangat dengarnya. Tapi kalau kemudian firman Tuhannya tentang keadilan Tuhan, tentang hukuman yang Tuhan kasih kepada orang yang nggak taat, aduh, gitu. Males lah, ya, kalau baca firman Tuhan kemudian pilih-pilih yang enak di kuping aja, yang enak di hati aja lah yang didengar, gitu. Ya nggak usah. Akhirnya itu tadi yang terjadi, kan? Akhirnya ya seperti itu, kamu stagnan, nggak berkembang, nggak bertumbuh, gitu. Yang harusnya kalau usiamu sudah segitu, kamu udah bisa ngajarin orang, sekarang kamu harus tetap diajarin. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, ajaran apa sih yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani ini tentang ajaran-ajaran dasar yang tadi dia bilang itu, ya. Saya sendiri kaget ketika tahu ajaran dasar apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani ini, Bapak. Kita kan lihat, ya, Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ya, katanya begini. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Coba, ya, kita perhatikan Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh penulis ketika dia berkata ajaran dasar. Yang pertama tadi dikatakan tentang apa? Pertobatan, tentang baptisan, tentang penumpangan tangan, tentang kebangkitan orang mati, dan tentang hukuman yang kekal. Waktu saya baca ini, saya berkata dalam hati, aduh Tuhan, ternyata aku pun masih bayi rohani. Ya, ini ternyata bukan hal yang mudah loh yang dimaksud dengan dasar-dasar ini, Bapak Ibu. Saya yakin nggak semua kita paham tentang apa itu pertobatan, baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, hukuman kekal. Yang katanya ini adalah ajaran dasar yang seharusnya kamu udah paham, udah tahu. Lalu saya bilang, aduh, saya pun rasanya masih perlu belajar tentang hal-hal ini, gitu, ya. Berarti saya pun termasuk bayi rohani yang masih perlu belajar tentang dasar-dasar dari ajaran iman kita sebagai orang Kristen. Jadi Bapak Ibu, kalau katanya kalau kamu itu sampai sekarang pun masih harus diajarin, jangan mencuri, ya, jangan
jangan berzina, jangan selingkuh, jangan mabok. Kayaknya udah bukan waktunya gitu. Kalau udah berpuluh tahun jadi orang Kristen masih harus dikasih tahu, nggak boleh mabok, nggak boleh selingkuh, nggak boleh main judi. Itu mah ajaran dasar, awal pertobatan itu, hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi kalau udah maju itu udah nggak perlu diajarin lagi, harusnya udah tahu, kata penulis kitab Ibrani ini. Tapi sampai sekarang pun untuk hal yang seperti itu pun kamu masih harus dikasih tahu terus, masih harus diajarin terus gitu. Kenapa? Itu tadi karena udah lamban untuk mendengar, nggak lagi antusias untuk tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kita cari itu selalu hal yang menyenangkan kita, yang enak di telinga kita, yang enak di hati kita. Akhirnya kita berhenti bertumbuh. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau tetap bertumbuh Bapak Ibu adalah bangun lagi antusiasme kita tuh untuk mendengar firman Tuhan. Bukan sekedar dengar, tapi sungguh-sungguh belajar untuk memahami. Perhatikan cara kamu mendengar, kata Tuhan Yesus dulu dalam kitab Yohanes. Dulu kita pernah bahas itu kan. Jadi mendengar itu bukan sekedar mendengar, tapi betul-betul dengan penuh perhatian, dengan keinginan untuk mengerti, keinginan untuk memahami. Dan saya rasa itu bukan cuma masalah yang terjadi pada pembaca kitab Ibrani pada waktu itu, Bapak Ibu ya. Pada kita pun itu banyak. Coba kalau ditanya jujur, berapa lama kita tahan baca Alkitab? 10 menit, 15 menit, pasti matanya udah berat, tidur gitu ya. Tapi kalau nontonin reels orang, tahan berjam-jam gitu kan. Ya, kenapa? Karena antusiasme itu tadi nggak ada. Bulan lalu waktu saya jadi pelayan firman di Pemuda, Predik tuh mengungkapkan kegalauannya pada saya gitu ya. Dia bilang begini, ya beginilah Bu Ginting katanya, makin hari makin sepi yang datang gitu kan. Lama-lama yang datang cuman pelayan dan keluarga pelayan, yang lain-lainnya udah nggak kelihatan. Ya saya ikut sedih dengar Predik ngomong begitu, karena saya bisa tangkap kesedihannya dia gitu ya, kegalauannya dia gitu. Kenapa ya kok bisa seperti ini? Kenapa kok semangatnya itu udah nggak ada gitu. Pemuda remaja kita kan bukan cuma segini gitu, harusnya banyak, tapi kok nggak ada yang mau datang lagi gitu ya. Termasuk anak-anak saya, susah kalau mau disuruh, ada aja alasannya gitu. Ya, saya bilang banyak hal mungkin yang menyebabkan semangatnya anak-anak muda itu jadi berkurang untuk datang ibadah ya. Mungkin kemasan yang kita kasih itu nggak menarik buat mereka gitu kan. Sebagai pelayan harus belajar, lihat itu apa sih yang mau kita tawarkan kepada mereka supaya mereka lebih antusias. Tapi jangan cuma nuntut pelayannya aja gitu kan. Kalian sebagai pemuda remaja juga harus punya punya ide ya. Dulu waktu saya di persekutuan mahasiswa, kita tuh bikin ibadah di kampus tuh setiap 2 minggu sekali ya, dan selalu ngundang pembicara dari luar. Setiap kali kita bikin ibadah, kita yang tentukan kita mau bahas apa gitu. Itu kita kasih sama pembicaranya. Kami pengen tahu tentang ini, Pak Pendeta. Nanti kalau Bapak bicara di ibadah kami, bahasnya tentang ini ya gitu. Kita kasih temanya, atau kita kasih firman Tuhannya gitu. Yang kita baca dan kemudian kita nggak ngerti, kita pengen ngerti, kita kasih ke dia. Pak, tolong jelaskan ini kepada kami. Dan karena datangnya dari kita, memang kita yang kasih topiknya karena kita pengen tahu. Ketika dia bicara, Bapak Ibu, kita fokus, kita dengar. Kenapa? Karena memang asalnya kita yang pengen tahu gitu. Jadi nggak perlu pembicaranya harus yang wah penyampaiannya kayak gimana, enggak. Yang biasa-biasa aja penyampaiannya, tapi memang itu yang kita pengen tahu, kita jadi enak dengernya. Kenapa? Karena datangnya dari hati kita memang pengen tahu tentang itu. Nah itu yang saya harapkan dari kalian juga, anak-anak muda gitu ya. Kalau kami mungkin saya, Pak Pendeta, Bu Pendeta, masalah yang kami hadapi ketika kami masih muda, ya kan? Hal-hal yang kami alami waktu kami masih muda itu kan beda sekali dengan dunia kalian sekarang gitu ya. Jadi kalau kami ngajarin kalian dengan cara waktu kami dulu masih muda, seperti mungkin nggak masuk ke kalian sekarang. Tapi kalau kalian sendiri yang bikin topiknya, yang bikin temanya, apa yang kalian ingin tahu gitu ya, mungkin kalian akan lebih semangat belajarnya gitu.
Saya yakin kayak Pak Pendeta, Bu Pendeta, termasuk saya juga bingung kalau udah dibilang jadwal di pemuda ini mau nyampein apa ya ke anak muda ini, apa yang mereka pengen tahu, apa yang sebaiknya disampaikan kepada mereka, kadang-kadang bingung. Dan kalian sendiri kadang mungkin berpikir dalam hati itu lagi yang diceritain gitu ya. Makanya coba bangun antusiasisme itu tadi, antusias untuk belajar firman Tuhan. Kalian cari sendirilah apa yang kalian pengen tahu itu gitu ya. Dan kasih ke Pak Pendeta, Pak kami pengen belajar tentang ini. Atau mungkin caranya nggak begitu Pak, penyampaiannya kita nggak suka, bikin kita ngantuk gitu. Coba kalau dibikin begini Pak, biar enak di kuping kami anak muda. Nah, coba kasih ide yang seperti itu gitu ya. Dan nggak cuman berlaku untuk anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, itu juga berlaku buat kita ya di persekutuan rumah tangga misalnya kan. Sebetulnya bagus, udah dibikin hari ini renungan, minggu depan diskusi, nanti ada talk show apa. Tapi kenyataannya apa? Yang jalan cuma apa? Renungan. Saya sendiri kalaupun jadwalnya di situ diskusi, dari rumah tetap saya persiapin renungan. Kenapa? Kadang-kadang mati kutu ya, kita diskusi ngajak orang ngomong, gak ada yang mau ngomong, diem ya kan. Akhirnya kata Pak Pendeta, Pak udah kalau gak ada yang mau ngomong kita pulang aja gitu. Jadi cobalah sama seperti tadi saya bilang ya, Bapak Ibu kalau belajar setiap hari saya baca Alkitab nggak ngerti, ngomong gitu, ayo nanti di persekutuan rumah tangga kita bahas ini, gitu kan? Kita diskusi sama-sama, kita bahas tentang yang ini. Jadi nggak cuman dari yang di depan aja ya, gitu. Biar nggak bingung yang melayaninnya, gitu. Kayak kita sampaikan kemudian ngantuk katanya gitu ya. Keluhannya kalau persekutuan rumah tangga selalu apa? Ngantuk. Apalagi kalau lagi pemberitaan firman Tuhan, aduh mataku udah berat gitu. Itu kan sesuatu yang nggak boleh kita anggap remeh ya, sesuatu yang harus kita rubah. Tapi cara merubahnya itu seperti apa ya? Ayo sama-sama kita rubah gitu, kita temukan caranya supaya kalau kita ibadah rumah tangga itu kita nggak ngantuk. Jadi bahasnya yang menarik. Tapi yang menarik untuk Bapak Ibu itu apa? Kadang-kadang kan saya nggak tahu gitu. Apa sih yang Bapak Ibu pengen tahu hari ini untuk kita bahas sama-sama gitu ya? Jadi ayo dong. Kalau kita mau sama-sama bertumbuh, kita sama-sama belajar. Bangun lagi antusiasme kita dalam mempelajari firman Tuhan. Ya, jangan berhenti, jangan puas pada satu titik anggap udah tahu semuanya. Nah, tadi kalau kita lihat Bapak Ibu dasar-dasar ajaran firman Tuhan yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani tadi, kita kaget gitu ya. Wah, ternyata cerita tentang pertobatan, baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, tentang hukuman kekal, itu ajaran dasar yang harusnya semua kita udah tahu, udah paham, udah ngelotok katanya gitu ya, udah bisa ngajarin ke orang lain tentang itu. Gitu. Tapi nyatanya kata penulis kitab Ibrani, kamu aja masih harus diajarin lagi tentang itu. Belum bisa diajarin pelajaran-pelajaran yang lain yang lebih ruwet ya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ibrani itu ya, itu merupakan kegalauan dari penulisnya itu kepada jemaat yang ada di situ. Kenapa? Karena di awal mereka itu semua udah ngerti kalau selamat itu cuman oleh iman kepada Tuhan gitu ya. Tapi belakangan kemudian ternyata mereka ini mulai lagi agak ragu. Mulai ada pikiran lagi kalau keselamatan itu bukan cuma tentang iman tapi juga tentang perbuatan gitu. Kembali lagi ke ajaran-ajaran dia yang lama, karena mereka ini kan penganut agama Yahudi awalnya gitu ya. Jadi kembali lagi ke sana. Oh, perbuatan itu penting gitu. Kita nggak bisa selamat cuman dengan iman, tapi juga dengan perbuatan. Nah, makanya panjang lebar kalau kita baca kitab Ibrani, penulis itu berusaha menjelaskan. Tapi tadi dia bilang, banyak yang mau aku jelaskan, tapi kamu nggak mungkin bisa ngerti, katanya gitu kan. Orang yang dasar aja kamu nggak ngerti, bagaimana mau diajarin yang lebih rumit? Nah, itu yang perlu kita kejar dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bertumbuh, gitu ya. Mungkin kita akan perlu lihat, apa sih sebetulnya tujuan dari pertumbuhan itu? Ya, coba kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Bisa ditayangkan aja ke Fredik di itu. Ya, apa katanya?
Bapak Ibu, maaf ya, kacamata saya udah perlu diganti Bapak Ibu, agak berat kadang-kadang baca Alkitab dengan tulisan kecil ya. Kita baca sama-sama ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa katanya tujuan dari pertumbuhan itu? Yang pertama adalah supaya kita bisa saling membangun, bisa saling melayani satu dengan yang lain gitu ya. Supaya kita ini diperlengkapi, supaya kita bisa saling melayani. Makanya tadi penulis kitab Ibrani itu berkata harusnya kamu udah bisa ngajarin gitu. Jadi orang itu bertumbuh supaya dia tuh bisa diperlengkapi untuk melayani. Nah kemudian sesudah itu apa katanya Bapak Ibu? Supaya mendapat pengertian yang sama tentang iman ya. Tentang iman kita kepada Kristus itu. Dan puncaknya adalah supaya kita ini menjadi makin serupa dengan Yesus, dengan Kristus. Tadi katanya ya supaya kamu itu menjadi dewasa sesuai dengan kepenuhan di dalam Kristus. Jadi semakin hari orang yang bertumbuh itu akan menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Secara apa? Secara karakter, secara ketaatannya tentunya ya. Tapi bagaimana kita bisa tahu karakternya Yesus itu seperti apa kalau kita nggak lagi punya semangat untuk belajar? Dari mana kita bisa paham gitu? Makanya antusiasme untuk belajar firman Tuhan itu perlu. Ya, nah kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan antusias, kemudian kita sudah paham, kita sudah mengerti, apa yang kita harus lakukan supaya kita bertumbuh? Yang kedua adalah melakukan firman yang kita dengar itu. Jadi firman itu harus diterapkan gitu ya. Pernah dengar peribahasa Allah bisa karena biasa? Ya. Orang itu menjadi pakar ya, menjadi ahli dalam mengerjakan sesuatu itu kalau dia sering melakukan. Bapak Ibu Saudara ya, saya ingat dulu Adit waktu pertama kali belajar keyboard ya, dia kan terlalu semangat gitu, pengennya cepet belajar yang wah gimana, tapi guru-guru les saya selalu bilang belajar yang ini dulu Dit gitu ya. Fingering, dia menyebut istilahnya fingering, lemaskan dulu jarimu gitu ya. Jadi belajar yang sederhana, kamu latihan tiap hari biar jarimu lemas dulu katanya gitu. Gak usah berpikir mau belajar langsung yang hebat, biar lemes dulu aja jarinya. Nanti kalau jarinya udah lemes katanya gitu ya, dengan sendirinya kamu bisa belajar yang lebih susah. Jadi belajar dari kunci-kunci yang dasar awalnya. Belajar lagu yang kuncinya cuma 2 kunci gitu ya. Terus dia bilang latih dulu jarinya. Pokoknya dia bilang itu seminggu ini kamu harus latih, minggu depan kalau saya datang jarimu sudah harus lebih lemes. Gitu. Dan kemudian pelan-pelan sesudah dia terbiasa dengan yang dasar-dasar, ditambahkan yang lebih rumit, ditambahkan yang lebih rumit gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sudah dia selesai berhenti kursus, dia udah bisa cari sendiri gitu ya, nggak perlu diajarin lagi pun karena dia udah tahu dasar-dasarnya, dia udah bisa cari sendiri lewat internet. Kalau begini bagaimana, kalau lagu seperti ini kuncinya seperti apa gitu kan. Tapi coba kalau nggak pernah dimulai, bisa nggak dia belajar seperti sekarang? Nggak bisa. Sama juga kita dalam kita melakukan firman Tuhan itu, nggak bisa langsung sempurna Bapak Ibu ya. Pertumbuhan itu kan sebuah proses. Jadi dari kita mengerjakan, kita tahu kekurangan kita di mana, kelemahan kita di mana gitu. Ya kalau kita bilang kita mau belajar sabar, tentu kita akan diperhadapkan pada situasi di mana kita bisa melatih kesabaran kita, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kita dari orang yang gampang marah, emosian, terus tiba-tiba berubah jadi sabar ketika kita bertobat. Enggak. Tapi dari keadaan yang ada di sekitar kita, kita dilatih supaya kita itu menjadi sabar. Ya, tadi kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 5 tadi di ayat yang ke-14 itu dikatakan apa? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi membedakan yang baik dengan yang jahat itu pun ternyata perlu latihan gitu ya. Panca indera kita tuh perlu dilatih
supaya otomatis dia tahu kalau dia lihat sesuatu dia tahu oh ini nggak layak dilihat. Kalau dia dengar sesuatu dia tahu oh ini nggak layak untuk didengar gitu. Ketika kita marah kita tahu oh aku nggak seharusnya marah. Dari mana? Dari melakukan dulu gitu. Nggak ini ya. Mungkin kalau saya dulu Bapak Ibu ketika baru menikah gampang sekali ngambek gitu ya. Kalau udah ngambek saya bisa diam sampai 1 minggu nggak saya ajak ngomong gitu kan. Tapi semakin kesini semakin berkurang. Ya memang masih suka ngambek, masih suka ngambek. Tapi nggak sampai seminggu gitu kan. Sekarang kalau ngambek sehari selesai kan gitu ya. Ya kan semuanya butuh proses gitu. Nggak ujuk-ujuk kita udah langsung nggak pernah ngambek lagi. Enggak lah pasti ya. Masih gitu. Tapi kadar ngambeknya kan udah nggak kayak dulu gitu. Semuanya butuh proses. Tapi bagaimana kita bisa mengalami itu kalau kita nggak memulai gitu ya, nggak memulai selalu mengingatkan diri kita sendiri kalau kita pas lagi emosi sabar. Kalau kita lagi emosi kita mengingatkan diri kita sendiri jangan sampai kalau kamu marah kamu berdosa, dari firman Tuhan yang kita dengar itu kan. Boleh kamu marah tapi jangan sampai berdosa gitu. Ketika kita itu pengen marah betul gitu rasanya kan. Kemudian firman Tuhan itu terngiang gitu. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Tapi kalau nggak pernah mau mencoba untuk mengerjakan gitu, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita bisa berubah? Makanya penting ya. Kalau penulis kitab Yakobus, ya Yakobus itu ditulis apa katanya? Iman tanpa perbuatan, katanya apa Bapak Ibu? Mati. Sesuatu yang udah mati, nggak mungkin bisa tumbuh kan? Yang bisa tumbuh itu kalau dia masih hidup. Kalau dia udah mati ya nggak bisa tumbuh. Nah kalau iman itu nggak dilakukan katanya mati. Berarti nggak mungkin tumbuh dong kalau nggak dikerjakan gitu ya. Yang ada dia busuk lama-lama. Pohon itu kalau udah mati ya lama-lama pasti busuk. Nggak mungkin dia bertunas lagi, tumbuh lagi. Nah iman kita juga sama seperti itu. Jaga iman kita tuh tetap hidup. Dengan apa? Dengan dikerjakan. Kalau dia tetap hidup maka dia masih bisa bertumbuh. Tapi kalau udah mati, nggak mau dilakukan ya lama-lama busuk, Bapak Ibu ya, dia akan berhenti untuk tumbuh, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, untuk kita bisa bertumbuh dalam iman? Yang ketiga adalah hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman ya. Kalau kita lihat kembali tadi Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 13 itu Bapak Ibu ya, Efesus pasal 4 itu juga membahas tentang apa? Tentang kebersamaan gitu di dalam satu persekutuan ya. Katakan bahwa di dalam satu kebersamaan itu kita tuh semuanya saling melayani, saling membangun satu dengan yang lain, tadi katanya begitu kan, supaya kita tuh mencapai tingkat pertumbuhan yang sempurna. Jadi orang Kristen itu nggak bisa hidup sendirian ya. Saya juga pernah bilang begitu juga ya. Nggak bisa. Kita ini memang kodratnya hidup dalam persekutuan, nggak hidup sendiri, nggak hidup masing-masing. Jadi walaupun Bapak Ibu perkembangan teknologi sekarang begitu besar ya, sehingga kita bisa ikut ibadah di mana aja sendiri di rumah gitu kan. Sekarang dengan teknologi yang maju, Pak Pendeta nggak perlu khotbah, bisa pakai teknologi yang baru sekarang, bisa bikin tiruannya Pak Suhardi, ngomong di lewat layar situ ya, nggak perlu lagi Pak Suhardi, bisa bikin tiruannya di situ suruh khotbah. Gitu. Tapi apakah itu akan membangun iman kita? Membangun pengetahuan kita mungkin iya, tapi enggak membangun iman. Kenapa? Karena orang Kristen tuh nggak bisa bertumbuh sendirian, dia harus bertumbuh dalam sebuah persekutuan. Di dalam persekutuan ini kita saling belajar ya. Saya kasih contoh, misalnya saya belajar banyak dari Mama Friska. Dalam hal apa? Semangatnya. Ya. Kalau ada dia di mana-mana tuh ceria bawaannya gitu kan. Semangat aja. Dari Mama Friska juga saya belajar untuk apa? Bersyukur untuk hal-hal yang sederhana dalam hidup ini. Kadang-kadang susah ya Bapak. Dia nggak perlu ngomong loh sama saya. Dia nggak perlu ngajarin saya apa-apa, tapi dari cara dia hidup, cara dia berperilaku tuh saya belajar sesuatu. Saya bisa lihat dia semangat aja apapun yang terjadi gitu ya.
Semangatnya nggak pernah hilang, ceria terus panjang hari. Kalau ketemu dia di mana-mana rame aja gitu. Dari situ saya belajar, Bapak Ibu. Jangan-jangan saya ini orang yang nggak tahu mengucap syukur, makanya murung aja gitu ya bawaannya. Ada aja rasanya yang kurang. Nah, dari Uti saya belajar juga. Dalam segala keterbatasan masih semangat aja pergi kemana-mana. Padahal saya kalau udah diajak kebaktian keluar dari Kosambi, Bapak Ibu tuh pikiran saya udah langsung cari alasan apa ini supaya nggak ikut. Males bawaannya keluar rumah itu. Tapi ketika lihat Uti dengan segala keterbatasannya aja masih semangat pergi kemana-mana, saya malu sama diri saya sendiri gitu ya. Nah, kemarin ke Cikao harus jalan jauh begitu aja dia masih semangat jalan, dituntun-tuntun gitu. Saya masih bisa jalan sendiri aja males gitu kan. Nah itulah yang terjadi dalam sebuah persekutuan. Kita belajar satu sama lain. Dari kehidupan yang lain itu kita belajar. Bukan cuma dari kesaksian yang diucapkan, tapi juga dari cara masing-masing itu bisa hidup gitu. Kita belajar dari tiap-tiap orang, Bapak Ibu ya. Kita ini semuanya punya kekurangan, punya kelemahan. Dan disitulah kita saling memberkati. Yang lemah dikuatkan oleh yang lebih kuat. Contoh sederhana aja. Kalau kita mau pergi kemana-mana itu selalu ada tipe orang dua ini ya. Ada yang on time, kalau dibilang jam 6 udah stay di tempat. Ada yang kalau dibilang jam 6 nanti nongolnya setengah 7. Di situ itu kan juga sebuah latihan kan. Yang on time itu belajar bersabar terhadap orang yang suka telat. Yang telat, belajarlah malu hati sama yang suka on time. Itu kan jadi saling-saling mengingatkan gitu. Ada yang mulutnya nyerocos saja ya, ceplas, gak mikirin orang tersinggung apa enggak nih dengan perkataannya. Ada yang gampang banget tersinggung, seperti saya gitu kan. Orang ngomong apa pikirannya udah kemana. Tapi dalam kebersamaan itu kemudian apa? Lama-lama kan mikir gitu. Salahnya ku ini apa ya? Mungkin aku yang salah sebetulnya, terlalu perasa, terlalu semua dibawa ke dalam hati. Akhirnya bawaannya apa? Tersinggung lagi, ngambek lagi, marah lagi gitu kan. Jadi dalam kebersamaan ini kita belajar, Bapak Ibu ya. Tempat pertama kita mempraktekkan firman Tuhan yang tadi kita dengar itu di mana? Ya di dalam kebersamaan kita inilah, bukan keluar sana dulu, di sini dulu. Nah, kalau kita udah berkembang di sini baru itu nanti akan kelihatan keluar ke tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Jadi jangan anggap remeh persekutuan ya. Jangan pikir bahwa aku bisa belajar apa aja sekarang kok. Gampang mau cari khotbah tentang apa ada, mau cari topik artikel tentang apa ada, semua bisa belajar sendiri. Gak perlu lagi persekutuan, gak perlu datang PR, gak perlu datang ibadah. Gak bisa Bapak Ibu. Nah, Tuhan sendiri bilang seperti itu kan. Tuhan Yesus itu kepalanya dan kita ini anggota-anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuh itu nggak bisa dipisahkan, harus ada di situ semuanya, baru bisa sama-sama berfungsi dengan baik. Kalau salah satu anggota tubuh itu nggak ada, tubuh itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Makanya kita harus hidup dalam persekutuan kalau mau bertumbuh, nggak bisa sendirian. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh? Kita minta sama Tuhan. Ya, kita berdoa. Iman itu kan bukan hasil pekerjaan kita kan. Bukan hasil usaha kita punya iman. Iman itu adalah karunia-Nya Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 9 itu dikatakan bahwa iman itu adalah salah satu dari karunia roh. Jadi kalau kita punya iman, itu bukan karena kita berusaha supaya beriman, tapi karena Tuhan memang menaruh iman itu dalam diri kita gitu. Dan setiap orang itu katanya dikasih ukurannya masing-masing ya. Jadi kadar iman kita tuh nggak sama. Nah, Bapak Ibu, kalau seseorang ya tinggal di dekat sumber mata air, dia nggak mungkin kehausan kan? Kapanpun dia mau minum, dia pasti dapat air untuk dia minum. Nah, sama seperti kita seperti itu. Kalau kita mau iman kita tetap bertumbuh, tetap hidup, ya kita harus dekat dengan Sang Pemberi iman itu. Maka jagalah hubungan kita dengan Tuhan, minta Tuhan untuk tambahkan iman kita. Seperti murid-murid di dalam Lukas 17 ayat 5, tambahkan iman kami Tuhan kata. Nah, itu juga yang harus kita
katakan kepada Tuhan supaya iman kita bertambah. Ya, kita jaga hubungan kita tetap dengan Tuhan dan minta terus Tuhan untuk menambahkan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang disampaikan hari ini tuh bisa menjadi sebuah evaluasi bagi setiap kita untuk kita bisa melihat ke dalam diri kita, ya. Seberapa jauh kita ini sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam masa yang begitu panjang kita sudah mengikut Tuhan. Apakah kita sudah mengalami banyak perubahan atau begitu-begitu aja dari dulu? Tadi kita baca bahwa Tuhan mau kita semua ini nggak berhenti di tempat, nggak jalan di tempat, tapi kita semua ini tumbuh dalam iman, ya. Semakin hari kita semakin dirubahkan, semakin hari kita semakin dirubahkan, sehingga semakin mendekati sifat Kristus katanya tadi, semakin mendekati karakternya Tuhan, dan nanti Tuhan yang akan menyempurnakan, ya. Dulu waktu saya masih dikasih tugas oleh Pak Pendeta jadi WL, seringkali kalau saya jadi WL tuh saya selalu nyanyikan lagu sedikit demi sedikit, ya kan? Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, ya. Pertumbuhan itu sebuah proses, ya. Tadi saya katakan, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Satu-satu sifat-sifat kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu akan dikikis, sehingga akhirnya kita menjadi semakin seperti Yesus. Itulah target dari pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Kemari kita masing-masing mengevaluasi diri kita, sudah sampai di mana kita bertumbuh, sudah sejauh apa kita berubah, ya, sejak kita mulai mengenal Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.